Berdoa selesai. Oke, coba dicek dulu kebersihan kelasnya. Kalau ada sampah tolong dibuang ya. Bersih sih, Bella. Gila makan coklat toh. Ini makan coklat terus. Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Tapi belum mulai pelajaran, kita speaking dulu ya. Ada yang bisa menjawab? Desi. Kita berdiri nggak, Bu? Ya, berdiri semuanya. Ya. Jadi kita tetap semangat ya. Oke. Oke, untuk semangat. Kalau udah semangat semuanya, kita mulai pelajaran baru hari ini. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar? Perpajakan, Bu. Ya, apa itu perpajakan? Saya Bu. Perpajakan adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk menyumbang biaya kebutuhan serta kepentingan masyarakat, Bu. Ya, betul sekali bisa. Tepuk tangan untuk Lisa. Oke, sebelum itu Ibu akan memberikan untuk kalian nomor tes. Lembar ini kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana pengetahuan kalian mengenai matematika. Kasih waktu 2 menit ya, jangan ngetek ya. Ya, Bu. Bu, sudah. Kalau udah selesai bisa taruh di buku. Ini udah satu perpajakan aja nih. Ini udah belum ya? Udah semua, Bu. Oke, langsung saja kita masuk materi kita yaitu bahasa monopoli. Kompetensi dasar yang kita gunakan yaitu menganalisis struktur pasar dalam perekonomian termasuk pasar monopoli beserta ciri-ciri atau penyebab kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi dan analisis mengenai pasar monopoli melalui presentasi atau diskusi kelompok dengan contoh kasus nyata di sekitar peserta didik. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pasar monopoli. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab munculnya pasar monopoli serta kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, menganalisis contoh kasus pasar monopoli dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang pasar monopoli secara komunikatif. Model yang kita gunakan yaitu model STAR atau Student Aid Assessment Division. Pendekatan yang kita gunakan yaitu pendekatan humanistik dan metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu ceramah, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, penugasan, dan refleksi. Yang tadi yaitu pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual atau satu perusahaan saja sehingga menjadi satu-satunya pihak yang menentukan harga dan juga barang yang dijual. Tidak ada pesaing lain yang menjual produk sejenis di pasar tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu yang pertama terdapat banyak pembeli. Yang kedua hanya ada satu orang penjual dan yang ketiga produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti substitusi terbuka. Dan yang keempat adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Penyebab timbulnya monopoli. Monopoli dapat terbentuk karena berbagai faktor, diantaranya yaitu pemberian hak khusus oleh pemerintah, misalnya melalui undang-undang atau izin usaha secara eksklusif. Yang kedua yaitu kepemilikan
digital dan perdagangan modern. Nah, intinya jurnal ini menunjukkan bahwa ketika ada pelaku usaha besar yang mendominasi pasar dengan modal dan jaringan distribusi kuat, maka pelaku usaha kecil atau pelaku usaha menengah bisa terpinggirkan. Persaingan usaha menjadi timpang, pasar tidak sehat, konsumen bisa dirugikan. Peran pemerintah dalam pasar monopoli. Berikutnya adalah peran pemerintah dalam mengendalikan dampak negatif dari perusahaan monopoli. Yang pertama yaitu mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Yang kedua, pemberian izin kepada perusahaan baru. Yang ketiga, menambah penawaran barang dalam negeri dengan jalan impor. Yang keempat, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya Bu, izin bertanya Bu, kenapa pasar monopoli itu cuma ada satu aja Bu penjualnya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena di pasar monopoli ini terdapat hambatan yang masuk pasar yang tinggi sehingga perusahaan lain sulit bersaing. Ya Bu, makasih ya Pak. Ada waktu ya Bu yang menguasai pasar. Ya, seperti itu sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut tugas kelompok ya. Ya Bu. Kelompoknya berdiri aja ya, kelompok 1, 2, dan 3. Baik Bu. Siapa nih kelompoknya udah selesai? 1 Bu. 3 Bu. Kelompok 3 dulu deh, boleh. Bu. Ya. Ya maaf loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang membacakan hasil diskusi kami. Nah, di sini ada kasusnya berdasarkan jurnal dari Putri 2025 mengenai monopoli perdagangan ditemukan bahwa beberapa pelaku usaha besar berangkutan dan jaringan distribusi yang kuat menguasai pasar tertentu. Nah, diskusinya jika kami sebagai pemerintah kebijakan apa yang seharusnya diterapkan untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan pasar. Berikan 3 solusi dan jelaskan alasannya. Nah, di sini ada satu solusi. Pertama, ada penegakan undang-undang anti monopoli secara tegas supaya tidak ada perusahaan penyalahgunaan dominasi. Yang kedua, ada pengawasan yang dilakukan oleh KPU terutama terhadap merger atau akuisisi yang membuat pasar diakui satu perusahaan. Dan yang ketiga, ada dukungan bagi UMKM melalui modal teknologi pelatihan dan akses distribusi agar mereka mampu bersaing dan tidak tersingkir. Dan yang terakhir ada transparansi harga dan perlindungan konsumen untuk menghindari praktik penerapan harga setengah. Kesimpulannya, tujuan utama pemerintah bukan menghapus monopoli tetapi membuat pasar tetap sehat dan adil bagi semua pelaku usaha. Sekian dari hasil diskusi kelompok 3, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik. Saya di sini mewakili kelompok 1, teman saya yang mengerjakan. Oke, di sini tadi kan sudah dibacain sama Ibu Sehena, Koyul bisa. Kayak sama kan, tapi di sini kita mendapat jawaban pertanyaan faktor penyebab pelaku usaha besar yang mampu memonopoli pasar. Yang pertama ada pelaku usaha besar memiliki modal yang sangat kuat sehingga mampu memproduksi dalam jumlah besar dan menekan harga. Dan yang kedua ada mereka memiliki jaringan distribusi luas, jadi produknya itu lebih mudah sampai ke pasar dibandingkan UMKM. Dan yang ketiga ada brand dan kepercayaan konsumen sudah tinggi. Nah, sehingga pembeli itu cenderung memilih produk mereka. Selanjutnya ada hambatan masuk, pasar
bagi pelaku UMKM, kayak modal terbatas, promosi, sulit akses pasar, sempit. Itu pasarnya sempit gitu ya. Terus ada penguasaan teknologi dan pemasaran digital membuat usaha besar semakin dominan. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami itu usaha besar mendominasi karena sumber daya mereka jauh lebih kuat daripada pelaku usaha kecil. Terima kasih. Jadi saya dari kelompok 2 izin membacakan pertanyaannya. Itu apa saja dampak yang dialami pelaku usaha kecil atau UMKM dan konsumen akibat monopoli perdagangan dalam kasus tersebut? Jelaskan dengan uraian yang jelas. Jadi dampaknya yang pertama bagi UMKM adalah kesulitan bersaing karena harga dan kualitasnya sulit menandingi produk usaha besar. Yang kedua, UMKM kehilangan pangsa pasar sehingga pendapatan turun dan usaha banyak yang dirugikan. Yang ketiga, itu peluang UMKM untuk berkembang dalam jangka panjang semakin kecil. Dan yang kedua, itu dampak bagi konsumen. Yang pertama, pilihan produk semakin sedikit karena hanya ada satu produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, harga berpotensi naik karena tidak ada pesaing yang menahan harga. Dan yang terakhir, konsumen tidak punya alternatif jika kualitas produk menurun. Jadi kesimpulannya, dengan adanya monopoli perdagangan ini bisa merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat sebagai konsumen. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengerjakan dan mempresentasikan studi kasus yang kalian presentasikan tadi. Ibu sangat apresiasi kalian dapat menganalisis dan dari pendapat kalian karena setiap kelompok punya sudut pandang yang berbeda dan semuanya logis.
Iya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik.